Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Cing dia terang mau itu bolunya. Sama saya Bolu kasih mana lah? jangan hidup kayak ini. Dia ngambilin doang makan. Udah. Puasanya besok yang hormatin ya Tuhan Abdul yang hari ini tidak masuk karena mungkin bersih ya dan para pengurusnya dan terhormat ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini ya, semoga langkah ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Semangat ya Bu, gak usah sepaneng, gak usah minum, makan aja gitu ya sambil mendengarkan. Justru kalau kita belajar seperti ini kita nggak bisa malah masuk ya seperti minum nggak apa-apa ya. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umatnya nanti mendapat syafaat umur ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin lanjutin aja ya Bu ya, kemarin malam Bu Marsiti, Ibu Marni yang kemarin di pengajian kita malam Jumat baru kan rukun Islam baru 2 yang kita ya jelasin gitu ya. Sekarang kita lanjutin aja ya supaya kita ini mengerti ya. Jadi kemarin bahas rukun Islam yang pertama yaitu tidak masih rukun iman Islam. Apa bahas rukun Islam syahadat kok? Iya, rukun iman kepada Allah. Rukun Islam membaca syahadat. Kemarin masa benar dia soalnya karena nyebutnya rukun iman. Oh gitu ya? Aku salah ya? Cuma judulnya yang salah ya? Iya udah, mohon. Aturan situ protes Bu, kok sahabat? Iya kok sahabat sih Bu? Harus kan iman kepada Allah. Iman itu kan percaya ya Maria. Iya. Enggak, maksudnya kita walaupun itu ada penjelasannya di situ ya. Kenapa membuat iman kita kuat? Karena imanku apa? Memperkuat kita, gitu loh ya. Kalau ibu nggak punya iman nggak sampai sini, iya kan? Ngapain sih ngaji di situ itu lagi, duduk di sini lagi, ya kan? Mending gua kerja, dapat duit, mending kerjain ujian saya gosokan saya. Nah ini karena iman kita tidak kuat tuh ya, iya kan? Kita harus punya pendirian, harus punya komitmen, harus kuat, iya kan? Jangan karena sesuatu kita tidak berangkat, yang biasanya ngaji, nggak mengaji itu ya, itu setan, kita lihat. Itu kayaknya saya menjelaskan kan itu, aku baca syahadat, tidak mau masuk Islam baca syahadat, tidak sholat Islam. Terus aku menjalani karena tidak punya iman, tidak kuat dan itu akan apa ya? Akan lemah, ya kan? Karena kita tempatnya di sini. Kadang-kadang ya kan? Karena lemah apa? Kadang-kadang ada yang menghalang-halangi. Mungkin anak-anak bisa menghalang-halangi. Kalau suaminya tidak tahu menghalang-halangi, ya kan? Iya kan. Tapi kalau kita patutan sama suami juga pahala juga. Tapi suami juga harus mengerti kalau biasanya minggu tuh ngaji, mengasih peluang untuk istrinya, gitu loh ya. Gak terus-terusan di rumah kan? Yang kan juga paling sejam 2 jam, gitu kan? Harus saling apa? Memahami, saling mengerti. Nah itu dari nikah kemarin aku ngelangin Ibu Nunung, saling memahami, saling mengerti. Yang punya suami, ya Bu ya, kita punya kok ya, iya kan? Itu. Jadi kita sama-sama. Seandainya sekarang hari ini nggak bisa ngaji misalnya, iya kan? Gimana ya supaya bisa ngaji ya? Ayah, ini ngajak ya kita ngaji, misalnya gitu. Kalau nggak dibawa ke
yang mama sharing gendong gitu kan ya. Jadi bisa kan, bukan suatu halangan. Sini karena iman kita ya, iman itu dari hati kita kuat, harus kuat ya. Disuruh malah alhamdulillah. Kalau melarang hal kebaikan, menyuruh hal kebaikan malah mendapat pahala. Iya, alhamdulillah ya. Katanya di situ suaminya di Jawa, ya di Jawa. Sini sendiri ya, mau apa kek, mau itu deh. Jadi sahabat kemarin sudah ya sholat. Nah, sholat itu menyangkut tentang kebersihan juga. Kalau kita sholat badan kita tidak bersih, ya, apalagi kalau mempunyai anak kecil, masih ompol-ompolan. Nah, itu juga air kencing yang susu air itu juga najis kencingnya. Dibuat sholat di sana kamarnya udah kencing, tapi sekarang ada pampers, ya kan? Tapi harus lebih hati-hati. Air kencing itu najis, ya. Misalnya kok kencingnya ceret-ceretan, itu susah untuk apa ya? Untuk mensucikan, karena badan kita itu harus bersih untuk sholat. Nah, supaya bersih, sekarang pakai pampers gatel kan kalau kita terus-terusan seharian nggak diganti, gatel nggak? Gatel. Kita yang perempuan pakai celana dalam ini kalau basah gatel nggak? Gatel, masya Allah ya. Iya nggak? Iya leceh semua gatel kanan kiri dah hayuk-hayukan baik, iya kan? Nah itu air kencing. Tapi air kencing anak-anak kecil itu harus rajin kebersihannya ya. Kalau punya anak kecil latih dididik supaya apa? Menjaga kebersihan, apalagi perempuan. Kalau laki mah tuh gitu doang ya. Kalau perempuan selempit-selempit, iya kan? Nah ini, lah iya ya enggak? Iyalah orang kita yang punya sendiri ya berselempit-selempit susah. Karena bibi ya udah ya, nangis-nangisin udah karena tapi itu juga nggak boleh sebenarnya ya. Jadi harus dibersihkan karena nanti itu gampang itu, ya kan? Kalau kita yang sholat, ya ya harus bersih, menjaga kebersihan, makanya walaupun pakai pampers juga dicekokin dulu, terus dilap pakai handuk kecil kering, baru pakai pampers. Kasihan anak-anak, ya kan? Orang tua sama, udah gatel, baru-baru begini baik, orang mau ganti celana, gatel sendiri, lama-lama juga semua sana sini, ya kan? Nah itu ya, jadi harus jaga kebersihan. Ya iya kalau yang suami harus jaga kebersihan, ya. Janda jaga kebersihan juga, karena kebersihan untuk diri kita sendiri, kebersihan sebagian daripada iman, ya kan? Kebersihan sebagian daripada iman. Lagi kan, ya. Di sholat, karena sholat wajib itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Ya pertama kan kadang-kadang belum pengen pipis, nyimpat dikit aja di celana, iya kan? Kalau penting jangan asal gitu ya. Kalau dari dalam kencang ngambus gitu ya, nyimpat sekali tidak kelihatan itu diamati itu kelihatan kencang enggak? Ya, nyimpat. Itu najis. Pakai lagi kan kita ada ketahuan. Iya kan, terlibat copot semuanya, kita penting gitu ya. Nah, takutnya kena pelan-pelan, dong ada sakit semah, orang kupingnya itu mah ya. Woi jauh bus ke sana ya. Nah itu, emang benar bu. Takutnya nyiprat, iya kan itu juga najis. Baru dari mau mulai kecil aja itu sholat, karena sulit ya ya. Tuh harus bersih celana kita kalau emang kencing kotor ya kita ganti lagi karena mau sholat, bajunya tentelin pakai tadi masak atau buat jamu, takutnya tentelin ganti sarung nyampe segini buat sholat gitu. Biasanya punya khusus untuk sholat, jadi orang kali baju masa baju yang khusus untuk sholat gitu loh maksudnya ya. Nah kita tentelin gitu mau kena kita, gitu kan? Ada yang seperti itu kan? Nah, kalau mamang kita ragu tapi aku udah
motong-motong ikan, motong ayam, pasti kecipratan nggak sama ayam. Nah kalau yang kita nggak ngapa-ngapain ya kita pakai baju itu aja nggak apa-apa ya. Itu sholat ya, sholat lima waktu. Nah itu cara juga, cara kita berkomunikasi, kita ngomong, ya bahasanya berkomunikasi, kita ngomong sama Allah gitu ya. Jadi kita dengan melalui sholat, jangan lupa sholat, ya kan? Biasanya kalau lagi nggak apa-apa doanya kencang banget di rumah ya, mintanya kencang banget. Bila dari kabulkan semua itu lupa semuanya. Nah ini semakin ibu dikabulkan semakin terus kencang terus ya, supaya stabil terus ya kan, nggak naik turun naik turun. Dan kalau mintanya begitu sih ya terus aja mintanya harus kencang terus ya, supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dikasih bonus lagi karena orangnya kencang lagi tidak goyah ya itu ya. Saya kasih ujian apapun tetap kita semangat ya, imannya masih tegak, masih kencang kadang kita sedikit aja gara-gara beras liter memang nggak punya capek, udah iman kita udah gleor gitu man ya, gleor ngebleng ya bener, ngebacanya ngebleng ya, iya ngebleng, nah ngebleng, nah iya males ya, males gak gula paling Semakin kesini kan ngasih ya. tapi mungkin dengan cara ibu aku mau ngasih aja biarin kan, wah nggak masa hari ini lapar siapa tahu telah dari sini Allah juga akan melihat gerak-gerik kita. Iya ya, seusia itu mereka aja dia berangkat ngaji ya, entah itu kapan dapat lagi bukan hari ini juga, nanti apa dilipat gandakan nanti ya. Nah itu ya, percaya aja, buktinya percaya yakin bahwa itu makanya di sini ada Asmaul Husna 99 nama-nama Allah ya. Di sini makanya ada nyanyi Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman ya. Nah ini pakarnya ada di nomor Siti ya. Kalau nyanyi sholawatan memang pinter banget ya. Jadi itu nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah ya. Jadi jangan takut karena kita sudah ada menjamin yaitu Allah. Semua itu sebenarnya disediakan untuk kita. Cuma bagaimana caranya, ya kan? Kan pakai cara. Bukan minta doang tapi perintahnya nggak dijalankan itu ya. Ibarat mau masuk sekolah cuma pengen masuk doang, persyaratannya tidak dilengkapi. Seperti ibu ya kasih semuanya tapi persyaratannya nggak ibu jalankan. Kira-kira bagaimana? Ayo, ya kan? Sama juga di sekolah, pengen masuk di Bakti Jaya misalnya persyaratannya ada kakak, KTP, ntar apa lagi gitu ya, orang lah, okein orang, iya kan, dia nggak masuk, iya kan, gimana mau mencatat nanti dokumen pribadinya nggak ada, sama, ya kan, kita sama-sama Allah, sudah KTP-nya Islam, ya kan, tapi nggak dijalani gitu loh maksud saya. Mau kapan? Mikir pakai ini aja loh, pakai logika orang nggak bisa, orang bego aja gitu bisa berpikir juga ya. Nah kita kasih semuanya nafas makan gitu. Coba kalau lihatin yang kemarin ya, tuh lihat yang tidak punya kaki. Saya orangnya kecil pendek juga ya, masih ada yang kecil gini lagi ya, mana hamil lagi ya, gitu masya Allah. Ya punya kaki ini ada, cuma kan jalannya itu, tapi ya melalui Facebook kayaknya ya dia pertemuannya melalui Facebook. Ya kita perlu mencari pasangan melalui apa saja. Sekarang canggih Bu, mau nyari jodoh itu canggih. Lewat HP ya, statusnya apa? Ada. Kerjaannya di mana, statusnya di mana? Ada. Tapi yang resmi, bukan yang kayak Facebook di situ cantik banget bilang ganteng. Nah tidak sesuai dengan enggak seperti itu. Ada yang resmi ya, ada yang resmi, nggak bisa dibohongin ya. Kan biasanya begini, kenapa kok emang aku kali
ya, orang laku dia katanya. Bukan itu, karena makin sibuk dengan pekerjaannya, sudah borong kok mau jalan sama cewek, misalnya pekerjaan udah sampai malam pulang tidur, berangkat lagi uang apa, ya kan? Makanya bisa melalui sekarang, bisa dari HP yang resminya ya, anak yang pintar saya. Tapi alhamdulillah ya, setahu saya yang tidak terjadi itu, karena kita jelas langsung kirim data resmi ya. Nah itu kalau Mas senang ya cek, klik. Nah kalau enggak ya orang lihat orang cocok enggak, nah ya udah itu ada juga. Itu macam-macam cara. Ya ada yang melalui perkenalan, ada karena melalui main ke rumah tetangga, rumah ke saudara, dilihat orang tuh senang, akhirnya kenalan, enggak itu jodoh. Jangan diem aja. Tapi kita jodoh harus melihat juga, menilai juga, kira-kira jangan asal gitu ya, tapi dilihat dulu ya kira-kira bagaimana, gitu kan ya. Kalau sampai situ ya, ya. Nah, kita sebagai umat muslim tadi ya, di sini yaitu berkomunikasi tadi ya kepada Allah ya, karena kita minta doa ini kepada bentuk apa ya, bentuk kepaduan terhadap Allah, terhadap hamba kita. Di sini ada surat Ankabut ya, yaitu ayat 45. Kita cari ayat 45 surat Al-Ankabut ya, yang artinya ya, Al-Ankabut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Utamanya lebih besar dari ibadah yang lain ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk ya, tidak semuanya ya. Allah itu nggak ada tidur, nanti kalau tidur bubar dunia ya. Nah ya, jadi apa gerak-gerik kita sedikit pun ya, kita akan selalu diawasi. Jadi CCTV kita Allah selalu kelihatan. Kalau CCTV buatan manusia, kalau dipasang kelihatan, kalau enggak kelihatan. Tapi ini otomatis selalu kelihatan terus. Gerak-gerik kita ya yang kita lakukan akan kelihatan terus. Kira-kira ibu takut gak? Aku takut bu, kalau saya ya. Iya ya. Aku bilang hari ini tadi sholat ada bu, Siti. Udah, ada belum? Kan ada yang tahu. Lepas nurul dasar juga positif sudah. Dia nggak tahu, percaya aja sama saya. Tapi aku mencatat, bohong ibu Siti. Ya, setelah subuh. Oh, ya kan? Oh, itu ya. Karena ada yang mencatat. Ya. Jadi sholat fardu itu jangan sampai kita tinggalkan. Sholat fardu ditinggalkan, sholat tahajud dilaksanakan karena pengen jodoh yang ini, pengen itu, pengen ini ya. Terus sholat apalagi sunnah yang lainnya dikerjakan. Sholat wajib dulu bu, yang akan ditanyakan, yang akan dipertanggungjawabkan sholat wajib. Kalau itu sholat tahajud, sholat ini itu kan keinginan supaya ditambah keinginannya supaya dikabulkan ya. Berat lemburan biar dapat tambahan lagi. Itu ya. Nah, dapat yang wajibnya dulu. Yang tahajud juga sama, jangan punya keinginan baru tahajud. Sudah dikabulkan udah dah. Nah, itu ya. Jangan ya. Kalau perlu ya kita tahajud terus ya, supaya kita kalau meninggal keadaan sujud bismillah ya. Kita senang kan ibu kalau meninggal yang tema jangan apa ya, kata Mak Tina, kok jangan repotin anak deh gitu ya. Repotin anak, repotin siapa aja, yang penting kita itu selalu istiqomah, selalu menjalankan perintah Allah. Insya Allah kalau kita minta ya husnul khotimah, insya Allah akan diijabah ya. Terus puasa
Puasa itu kan menahan ya lapar di siang hari, ya kan, hawa nafsu kita, karena manusia itu sedikit aja ada lengah hawa nafsu, apalagi kalau udah siang-siang ya kadang udah puasa masuk es buah lagi di depan kita ya hawa nafsu tendah itu mah ya, orang lihat kita nggak menghargai kita. Nah itu ya, mungkin tetangganya lagi haid itu mungkin ya, walaupun lagi haid hargailah. Jadi orang yang di dekat orang puasa jangan dilihatin ya, walaupun ya kalau saya yang dekat mah masalah ya, udah kebal. Kalau yang sedang-sedang kan kasihan ya. Nah pasti terlegak di sini ya, rasa haus itu ya, hawa nafsu. Hawa nafsu yang lainnya itu tentang makan, hawa nafsu tentang kita sendiri, mungkin suami, istri, anak. Nah itu juga hawa nafsu juga. Ada orang ngeselin orang, udah lagi puasa udah nggak mau buka itu ya, masa yang bikin masalah kadang ya, itu puasa. Udah betul ada di sini bikin masalah ya, itu anak-anak biasanya ya yang bikin masalah. Itu harus bisa menahan terlalu itu ya, habis maghrib ya puasa udah mau buka udah bikin masalah, baik di sini udah duduk baik gitu ya, bikin marah aja gitu ya. Nah itulah kita harus bisa menahan hawa nafsu kita ya. Puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib yaitu bulan Ramadan ya 30 hari, itu juga tidak bisa ditinggalkan. Kalau puasa waya Senin, Kamis, puasa Zulhijjah, puasa lagi Bu Asyura ya, itu sunnah. Kalau nggak puasa juga nggak apa-apa, nggak kuat. Ada yang rajin puasanya, dan bukan karena itu aja, satu lagi sholat rajin, baca Al-Quran rajin, pengajian rajin ya, puasa Senin Kamis rajin, semuanya rajin, sedekah rajin, sedekah rajin. Satu, tidak berbakti kepada kedua orang tua, nol. Nol. Maka harga lagi itu udah dipenuhi semua. Sedikit aja berbakti kepada orang tua aja hilang semuanya. Kira-kira kan sayang ya. Makanya punya orang tua harus dimuliakan, walaupun mertua orang tua sendiri sama ya nilainya sama, harus samain, jangan bedain. Ya misalnya Didu sama Mama Tina, mamanya sendiri, mamanya emaknya si siapa Devi kasih 10, Mak Tina kasih 8, ya sama ya kan. Mama sendiri 10 ya 10 sama 10 gitu ya. Insya Allah doa orang tua itu berkah, tapi seneng banget itu ya. Nah senang banget pasti akan didoakan lagi, semoga lancar rezekinya ya, biar tambah lagi, biar anaknya sukses. Itu doanya kan nggak disebut dijodohin sama si Devi, dalam hati itu tidak pasti begitu iya Mak ya. Kalau nggak pernah ngomong pasti mendoakan, nggak ada loh ya mana. Tapi kalau sedikit aja punya apa-apa, nggak ingat mertua, nggak ingat orang tua, di sini ya sakit tapi nggak dulu sakit, cergak ya Allah. Jadi masalah kita mama nggak dikasih ya, baunya sampai segini, sakit nggak kira-kira? Sakit sedikit, kasih dikit aja udah seneng banget ya, udah banyak orang tua makannya iya ya, tapi kasih dikit, teman yang dikasih sekarang besok gitu misalnya ya, kasih seneng banget ya Allah, seger makan seneng. Akhirnya berdoa dalam hati, pasti orang tua nggak ada mendoakan orang tuanya, mantunya, anaknya doa yang terbaik, doa yang terbaik buat anak cucunya ya. Nah ya, jangan sampai ya, berkahnya ridhonya orang tua, ridhonya Allah ya, wakilnya Allah tuh orang tua kita ya. Nah, pokoknya semuanya ini masih sehat, senengin deh gitu mah. Karena banyak makan bakso semangat orang habis kan? Iya kan? Pas mak teh dibeli nama liut, nah, macam mana? Boleh kan? Kadang-kadang udah deh, habisin dah. Kata gitu mah, nggak habis kan? Saya sendiri bakso semangat udah habis gitu loh mah. Bener. Yang penting pengen harus rumput doang gitu loh. Namanya menyenangkan orang tuh. Doa insya Allah akan berkah dunia akhirat. Serat ya, amin. Puasa. Udah sendiri kan? Oh, sudah. Gak apa-apa. Nanti jangan sambil makan. Ya, makan aja Bu. Mana? Iya udah. Tapi kan yang mau udah sholat. Ada tahu udah waktunya habis ya. Nah, gak apa-apa ya. Nah, nanti dilanjutkan lagi bulan minggu berikutnya Jumat.
berikutnya nanti insya Allah ya semoga kita dipanjangkan umur